Halo, selamat pagi Sobat Danker. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait hernia. Karena beberapa waktu yang lalu saya operasi hernia. Pertama yang saya rasakan, saya tidak tahu kalau itu adalah sakit hernia. Tiba-tiba perut yang saya rasakan tuh saya sering sakit perut, kayak kalau bahasa Jawanya suduen itu di sebelah kiri bawah itu. Terutama kalau habis makan yang kenyang, kalau berdiri itu kok kayak sakit gitu, kayak sedikit sakit. Itu beberapa kali saya alami. Tiba-tiba suatu saat pas saya habis mandi, saya melirik ke bawah, di perut di sebelah kiri kok ada sedikit benjolan itu, sebesar kelereng, kalau tidak salah sebesar kelereng itu di perut bawah sebelah kiri. Terus saya mulai cari tahu ini kenapa ini benjolan. Akhirnya saya browsing ke internet dan ternyata memenuhi salah satu kriteria daripada hernia. Yang salah satunya adalah kalau untuk tidur dia hilang. Pada saat untuk berbaring terlentang, benjolan tersebut hilang. Terus saya mencoba ke pijit-pijit alternatif, itu ada beberapa kali, ada sekitar 3 kali lah yang memang pada waktu itu takut untuk operasi. Pijit-pijit ada beberapa tempat dan tidak membuahkan hasil. Akhirnya saya beranikan diri untuk konsultasi di dokter. Pertama saya konsultasi di dokter bedah, tapi secara online. Kita bayar sejumlah uang lewat Halodoc, transfer, akhirnya dilayani. Dan memang sempat saya fotokan dan memang disampaikan itu hernia dan salah satu-satunya adalah operasi, tetapi disuruh menemui dokter keluarga ataupun dokter rumah sakit yang tersedia. Kemudian saya mendaftar ke RSUD untuk meyakinkan diri saya. Sebelumnya memang saya sudah persiapkan, memang ini harus operasi karena memang orang tua saya juga pernah operasi hernia, dan untuk menguatkan diri saya. Selanjutnya disampaikan, oh ya ini hernia ini harus dioperasi. Untuk lebih jelas nanti kalau menggunakan BPJS silahkan minta rujukan ke dokter keluarga. Akhirnya saya pergi ke dokter keluarga dan diberikan minta rujukan. Cuma pada waktu itu hanya 2 rumah sakit yang tersedia, cuma saya belum srek. Akhirnya saya konsultasi ke teman-teman perawat. Biasanya BPJS itu rumah sakitnya akan berubah-ubah terus gitu. Akhirnya seminggu kemudian saya pergi ke dokter keluarga lagi, dan akhirnya ada 3 keluar rumah sakit rujukan yang keluar di sistem BPJS-nya, dan saya ambil, yaitu di RSI Sunan Kudus. Akhirnya hari Sabtu saya periksa, terus divonis memang ini harus segera dioperasi. Waktunya akan dijadwalkan sama perawat, habis itu saya tes darah dan lain-lain. Kemudian saya menunggu antrian jadwal operasi dari dokter. Selang seminggu sebenarnya sudah ditelepon tapi salah sambung, kemudian dijadwalkan ulang di 2 minggu. Saya menerima telepon untuk segera datang ke rumah sakit dan mempersiapkan operasi. Jadi datang itu langsung jam 8 pagi, setengah 8 langsung tes darah, langsung rekam EKG. Yang sebelumnya memang sudah puasa, dijadwalkan untuk puasa, dan jam 11 masuk kamar, terus jam 12 masuk ruang operasi. Operasinya kurang lebih sekitar 1 jam ya, tapi operasinya sendiri kurang lebih setengah jam. Jadi 1/4 jam untuk proses pembiusan pertama gagal, pembiusan kedua berhasil, dilaksanakan operasi setengah jam, terus dimasukkan ruang perawatan pasca operasi sekitar 1/4 jam.
saya sudah dikeluarkan dari ruang operasi ke kamar. Pada saat pasca operasi saya belum merasakan sakit nih, masih belum bisa menggerakkan kaki, lama-kelamaan bisa saya gerakkan. Terus dikasih obat, terus besoknya disuruh berdiri, disuruh miring sama istri latihan, ayo belajar duduk dan miring. Sakitnya minta ampun, karena setelah saya cek memang belahannya memanjang dari bawah ke atas. Dan memang operasi beda-beda ya, ada yang lurus kayak sesar, ada yang melintang dari bawah ke atas miring, seperti itu tergantung jenis hernianya. Habis itu selang 1 hari saya langsung boleh pulang. Saya dijemput, bawa pulang jalan pelan-pelan, karena memang kalau hernia harus dilatih jalan pelan-pelan. 2 hari di rumah saya langsung gunakan untuk ngantar istri ke kantor. Cuma waktu itu dibantu dengan obat Cina Piahong. Obat Piahong ini ternyata hanya untuk meredakan rasa sakit saja, saya bisa beraktivitas. Habis itu sebelum kontrol saya nelpon perawat rumah sakit yang dikasih kontaknya untuk membantu mengganti perban di rumah. Akhirnya diganti perban yang biasa. Terus penggantian perban selanjutnya diganti perban yang bisa digunakan untuk mandi, yang dari plastik itu. Cuma efek dari perban yang bisa digunakan untuk mandi itu, kulit saya jadi iritasi di sekitar operasi itu, merah dan gatal rasanya gitu. Saya suruh lepas ganti perban yang biasa. Akhirnya hari ke-7 atau ke-10 itu ke rumah sakit untuk dilepas jahitan, dan alhamdulillah sudah bagus jahitannya, sudah bagus, hanya beberapa saja yang belum kering, tapi sudah bagus kata perawatnya. Nanti ditambah sering makan putih telur untuk mempercepat penyembuhan. Akhirnya untuk perbannya tidak boleh dipasang lagi, karena kalau sering diperban nanti malah menjadi iritasi atau susah sembuhnya. Akhirnya kita jaga saja, rawat, jangan sampai kena air dulu, terus makan makanan yang bergizi. Kemudian pasca itu saya belum bisa aktivitas berat, hanya berjalan, cuma masih kadang terasa nyeri-nyeri di ujung perut sebelah kiri, dan memang permukaannya itu masih tebel, bendul gitu. Dan saya konsultasikan ke dokter, dan itu tidak apa-apa, nanti kalau sembuh ratanya itu bisa sekitar 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa sembuh rata. Dan sekarang alhamdulillah udah berapa bulan ya ini, sudah 6 bulan saya udah bisa main tenis. Di bulan ke-4 main tenis, terus angkat-angkat yang kecil-kecil, saya bisa angkat jemuran, mau nyuci, angkat anak mau bubuk, udah bisa. Tapi jangan dipaksakan ya teman-teman. Perawatan pasca itu tidak ada lagi, cuma kita menjaga saja. Cuma kadang masih ada terasa agak nyeri di sebelah kiri kalau kita memang angkat yang berat. Demikian pengalaman saya operasi hernia, semoga bermanfaat. Apabila yang pernah operasi atau ingin bertanya, silahkan di kolom komentar tinggalkan chat Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Semoga teman-teman yang menderita hernia tidak takut untuk melaksanakan operasi hernia, karena semakin cepat dioperasi semakin cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Ini anak saya, Mbak Karissa Putri Widayanti, kelas 2 SD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.